yang Siapa yang Anda ikuti Yesus yang menyembah mengikuti manusia makhluk, bergelar tetapi Yesus Yesus Kristus? yang diutus oleh Bapa. Siapa yang Anda ikuti? Siapa yang Anda teladani? Siapa yang mengajarkan Anda menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus? Kamu tadi bilang ya makhluk yang bernama Yesus Kristus ya. Sebenarnya maksud kamu itu apa, bro? Maksud kamu itu apa? Saya itu menurut kami orang sudah tahu semua bahwa kami menyembah kepada Yesus. Yesus Iya, Kristus saya yang bertanya, dilahirkan oleh siapa seorang yang perawan Anda Maria. contohi? Ya. Siapa yang Anda contohi menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus? Siapa yang Anda contohi? Iya, siapa yang Anda contohin gimana lah? Kalau aku ikuti ajaran Yesus berarti aku ikutin contohnya Yesus. Gimana Di sih? mana Yesus menyembah makhluk bernama Yesus Kristus? Kasih dalil. Oke. Ya, Kasih dalil. kamu tunjukin aja. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu tujuanmu. Kamu Saya yang nggak tahu. mengatakan. Saya nggak tahu. Kamu yang mengatakan kami mencontohi Yesus menyembah Yesus Kristus. Di mana Yesus mencontohkan? Yesus Kristus tidak pernah menyembah kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menyembah kepada tidak Bapa, pernah. Sang Bapa. Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, muncul pertanyaan. Kalau Anda pengikut Yesus, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus Kristus? Jawab. Ya, aku kan ikuti ajaran Yesus yang diajarkan oleh para murid sampai diajarkan Di mana Rasul Paulus. Yesus mengajarkan Ya, menyembah dirinya? dengar dulu. Dia itu, Yesus itu, ajarannya itu, ajaran yang dia bawa itu yang disebarkan untuk kami mengikuti ajaran. Di mana Kau harus ajaran pahami. Yesus agar manusia Harus menyembah dirinya? pahami. Di mana Yesus mengajarkan itu? Nah, kami dengar dulu, kami mengikuti ajaran Yesus. Jangan kau kemana-mana ya. Kau Iya, kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, berarti kamu tidak menyembah Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri Kami tidak menyembah Yesus Kristus. Gimana sih abang? Ini pikiranlah kau dulu. Kami mengikuti ajarannya, berarti dia itu adalah teladan kami, suri teladan kami. Nah, Gimana sekarang sih kalau tadi? kamu mengikuti teladannya, ada nggak Yesus meneladankan kepadamu untuk menyembah makhluk bernama Yesus Kristus? Ada atau tidak ada? Maksud kamu itu dari tadi saya tidak mengerti Yesus Kristus mengajarkan kami menyembah Yesus Kristus yang makhluk. Iya. Maksudnya tujuan kamu siapa? Coba kau bilang aja biar aku tahu. Iya, siapa yang mengajarkan kamu menyembah Yesus Kristus? Siapa yang mengajarkan? Baik, yang mengajarkan untuk kami mengikuti ajaran Yesus Kristus adalah Bukan para mengikuti murid-muridnya, ajaran, rasul-rasulnya. menyembah, menghilangkan sosok makhluk halus yang ngaku Yesus Kristus itu. Siapa yang ngajarkan? Itu pertanyaannya. Oke, baik. Di sini saya bilang ya, Yesus Kristus itu, ya, dia tidak perlu datang untuk bertepuk dada bahwa sembahlah aku. Tidak Lalu pernah. siapa yang mengajarkan ente? Lalu siapa yang mengajarkan ente? Kami itu mengikuti mengikuti ajaran dia itu, padahal Di mana ajarannya agar manusia menuhankan dia. dirinya? Di mana ajarannya supaya manusia menyembah dirinya? Di mana? Oke, Tunjukkan. kau diam. Tunjukkan. Oke, Tunjukkan. bagus ya, bagus kawan-kawan. Ya, sekarang saya tanya ke kamu ya. Di mana Orang Kristen, ajarannya? Di mana Oke. ajarannya Yesus mengajarkan menyembah Kristus Yesus? Oke, baik. Kami orang Kristen menaklukkan diri, taat, tunduk kepada Yesus Kristus enggak? Saya tanya. Lah, siapa yang mengajarkan itu? Ya udah, berarti kami mempertuhankan dia. Terus kamu mau Ya, apa? siapa yang Kami mengajarkan? Katanya mempertuhankan mengikuti dia Yesus. itu. Katanya Anda meneladani Yesus. Siapa yang Anda teladani menyembah Yesus? Siapa? Kan aku tadi bilang yang menyebarkan ajarannya itu adalah murid-murid rasul-rasulnya. Makanya kami ikuti ajarannya. Di Dan kami mana mempertuhankan murid-murid dia. Yesus Gitu. mengajarkan beribadah menyembah Yesus? Di mana itu? Nah,
Kemudian kau mengatakan bahwa tidak menyembah Yesus, sedangkan di dalam Bible mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa. Berarti makanya Yesus berkata barang siapa percaya kepada Kalau dia akan percaya beroleh kepada hidup. Yesus, Gitu. kalau percaya kepada Yesus binasa atau tidak binasa? Tidak binasa, melainkan Nah, hidup yang kekal. oke. Karena Jadi untuk kalau memperoleh percaya hidup yang kepada kekal itu Yesus, harus lewat kalau dia. kalau Bukan lewat percaya jalan kepada karangan yang Yesus, lain. kalau percaya kepada Yesus berarti tidak binasa. Yesus mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Percaya enggak? Iya, kau tadi tidak dengar. Saya tadi mengatakan Percaya bahwa enggak? Yesus itu diutus oleh Bapa dan kau juga mengatakan Sekarang bahwa kalau dia Yesus itu diutus, diutus oleh sekarang Bapa kalau yang dia benar. diutus, kenapa kau tuhankan? Nah, oke. Karena Bapak mengatakan, kalau siapa yang percaya kepada yang diutus itu, maka peroleh Percaya hidup atau yang kekal. menyembah? Dan kau juga. Nah, Percaya kau atau dengar dulu. menyembah? Percaya atau Bentar menyembah? dulu, ya. Kau itu dengar dulu. Kau tadi bilang kau udah mengakui dengan mulutmu sendiri, ya. Kalau Bahwa percaya Allah yang kepada mengutus Yesus, itu adalah Allah yang benar. kalau Berarti percaya Allah kepada yang salah. Yesus, Ya, kalau kau, percaya kepada Yesus, berarti percaya kalau Nah. dia itu utusan Tuhan. Oke, kau udah mengakui juga bahwa Allah yang mengutus Yesus adalah Allah yang benar, berarti Allah Iya. itu Allah yang salah. Oke, otaknya itu Kalau gitu. Kalau Gimana Yesusnya sih? mengatakan Kalah kau sama saya, bro. percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Terus siapa yang mengajarkan kamu percaya kalau Yesus itu Tuhan? Kan tadi aku udah bilang, ya, Bapak mengutus dia untuk apa? Iya, Untuk kan dia percaya, utusan, untuk mengikuti dia. Ya, Dia dan kau mengikuti sendiri Yesus, mengakui itu, dan mengikuti kau Yesus. sendiri mengakui. Yesus menyembah siapa? Kan tadi aku udah jelas panjang lebar dari tadi bahwa Mengikuti Allah yang Yesus. mengutus Yesus itu. menyembah siapa? Ya, Yesus berdoa kepada Bapa yang Nah, mengutus kamu dia. menyembah kepada Yesus, siapa kamu ikuti? Ya, karena Bapak mengatakan supaya Saya ikuti ulang dan lagi, percaya kepada saya Yesus. ulang lagi, saya ulang lagi. Kamu menyembah Yesus ikut siapa? Iya, ya, aku ikuti ajaran Yesus itu yang diajarkan Di oleh mana para Yesus murid-muridnya. mengajarkan menyembah dirinya? Oh, kami itu, walaupun Yesus tidak mengatakan gitu, tetapi kami katanya tadi menaklukkan percaya diri sepenuh. kepada Yesus. Menaklukkan diri sepenuh. Katanya tadi Ya, mengikuti kami menghambakan diri Yesus. kepada Dia. Kenapa sekarang kamu tidak Ya. mengikuti Dia? Kamu tadi udah mengakui bahwa Yesus itu utusan dari Allah yang benar, berarti Allahmu yang salah karena kau udah akui bahwa Allah yang mengutus Yesus benar. Kau kena di situ. Berarti kau harus pikir dulu bahwa Allahmu itu salah. Yang benar adalah Allah yang mengutus Yesus yang kami ikuti. Pakai otak kau itu ya, gitu. Oke. Benar nggak kau pikir dulu? Di dalam Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan siapa engkau mempersamakan kami sehingga kami sama? Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Yesus serupa dengan makhluk enggak? Serupa. Yesus mengatakan Bapa itu bisa dilihat enggak? Enggak. Suara Bapa bisa didengarkan enggak? Menurut Yesus enggak. Yohanes 5 nomor 37. Nah, sekarang kau mengaku mengikuti Yesus. Yesus menyembah kepada hakikat laisa kamislihi syai', kepada hakikat yang tidak serupa dengan apapun. Lah kamu menyembah kepada makhluk yang serupa dengan kau sendiri. Siapa yang ajarin? Iya, bagus ya, teman-teman ya. Kami itu, kau dengar sini, kami itu sempurna, bro. Kau udah mengakui, kami menyembah. Siapa yang ajarin? Makanya kau jangan Siapa yang ajarin menyembah Kristus Yesus? Siapa yang ajarin menyembah Yesus Kristus? Oke, ya. Dia ini ya sebenarnya kalau dia bilang Siapa yang ajarin menyembah Yesus? Karena Allah yang benar. Siapa yang ajarin menyembah Allah Yesus? yang benar dia udah mengakui ya. Siapa yang ajarin menyembah Yesus Kristus? Sebenarnya dia harus pikir di situ. Jangan siapa yang mengajarin menyembah Yesus? Kau udah mengakui, ya.
Siapa yang Kami mengajarin menyembah memuji Yesus? Yesus sama dengan menyembah dan memuji Allah. Disitulah Siapa yang kesempurnaan kami. mengajarin menyembah Memuji Yesus? Yesus sama dengan menyembah kepada Bapa. Itu disebut Siapa yang kesempurnaan mengajarin kami. menyembah Yesus? Para murid-muridnya yang Oh, mengajarkan para ajaran murid-murid. Berarti kamu bukan pengikut Yesus, tapi kamu pengikut murid Yesus, betul? Kami bukan pengikut murid, tapi kami ikuti ajaran Tadi yang kau dibawa bilang Yesus. kau pengikut Kami ikuti murid Yesus. ajarannya. Ya. Tadi Kamu kau kemana-mana, mengakui yang kamu mengajarkan saya di menyembah mana? Yesus itu murid Yesus. Kami ikuti ajaran Yesus, bukan mengikuti siapa-siapa. Kami ikuti ajaran yang dibawa oleh Yesus, yaitu yang disebut Injil. Oke? Nah, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Iya, di dalam Bible semua banyak ayat-ayat mengatakan bahwa harus percaya kepada Dia. Ya, percaya Dia itu menyembah, siapa? Dia menyembah, yang menyembah, menyembah. Ya. Menyembah, Oke. menyembah bukan percaya, menyembah. Menyembah. Oke, ya. Dengar dulu kau itu. Menyembah itu, sebenarnya menyembah itu salah, tetapi yang pentingnya itu percaya. Percaya itu yang benar, kawan. Kau harus pikir. Ya, Kita tapi percaya pertanyaan kepada kau sesuatu itu menyembah. artinya, Kalau kamu percaya percaya kepada sesuatu itu Yesus, artinya kita kalau kau mengikuti, percaya ya. Yesus, kalau kau Gitu. percaya Yesus, Yesus menyembah kepada siapa? Yesus itu dia jelas berdoa kepada Bapa yang mengutus dia. Kalau kau Allah percaya yang kepada benar. dia, kalau kau percaya kepada dia, kau harusnya ikut menyembah siapa? Iya, karena Bapak yang di surga mengatakan bahwa harus melalui Yesus itu, udah. harus percaya kepada Yesus itu. Robe otakmu, kau haram jada, jangan pernah kau naik di komalku lagi sampai kiamat datang. Karena kau orang yang tidak menggunakan otak dalam berdiskusi, kau hanya menggunakan pantat. Kau cocoknya di gereja saja jadi tukang sapu, jangan di komal-komal Islam. Kau mutar belit seperti ular, karena kau berbicara tapi tidak menggunakan otak. Kau hanya menggunakan lubang pantat. Sekali-sekali kalau diskusi dengan saya pakai otakmu, jangan pakai lubang pantatmu. Karena lubang pantatmu itu tak bernada, pales. Ngomong seenak perut kau. Kau pikir ini kelas TK? Kau percaya Yesus, kalau percaya Yesus ya jangan Kristen. Kuncinya percaya Yesus ya, jangan jadi Kristen kalau percaya Yesus. Kalau kau mengatakan mulutmu percaya Yesus, tapi kau masih Kristen, itu kau pembohong. Karena Yesus yang asli mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Malah kau percaya kepada Yesus Kristus itu. Harusnya jawabannya tadi kalau ditanya, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yesus? Jawab aja, Yesus Kristus bang. Yesus Kristus yang mana? Yang datang membisikkan ke dalam hati kami bang. Bisa kami lihat? Enggak, karena dia adalah roh bang. Jadi dia datang secara roh. Membisikkan kepada kami setiap saat untuk jangan tidak menyembah dia. Ada enggak dia mengajarkan di dalam Bible? Tidak ada bang. Sebagai manusia dia tidak mengajarkan, tapi sebagai roh dia mengajarkan. Nah itu jawabannya yang betul. Jadi yang mengajarkan kalian menyembah siapa? Yesus. Apakah yang daging? Bukan yang daging, tapi yang mana? Yang dalam bentuk roh, yang datang membisikkan kami setiap saat. Jadi tidak tertulis, tidak. Lalu dia hanya datang mempengaruhi secara rohani. Karena kami Tuhan kami roh, maka kami menyembahnya dalam roh. Kami tidak menyembahnya dalam tulisan, tidak ada di tulisan. Dalam roh membisikkan kepada kami untuk menyembah kepada yang namanya Yesus Kristus. Jadi setiap kami itu didatangi roh untuk menuhankan Yesus Kristus. Kami tidak menyembah manusia, kami menyembah roh Yesus. Jadi rohnya Yesus yang datang kepada kami, itulah yang kami sembah. Itu jawabannya yang tepat. Jadi bang semua mau cari dalilnya itu tidak ada. Karena Yesus yang manusia tidak pernah mengajarkan itu. Tapi Yesus yang roh mengajarkan itu. Makanya kami secara terstruktur ke gereja, Natalan, makan babi, tidak bersunat. Itu adalah perintah-perintah Yesus kami yang kami sembah. Yang berupa roh itu. Mana tunjukkan? Tidak bisa bang. Karena itu datang di benak kami, datang di hati kami, datang dalam pikiran kami. Kalian tidak bisa lihat kecuali kalian dibaptis dulu. Kalian sudah dibaptis baru bisa lihat secara rohani Yesus yang datang kepada kami itu. Yaitu dia sosok yang kami anggap sebagai Tuhan. Nah gitu caranya. Sulit memang, sulit.
Karena kamu mau menegakkan benang basah pakai yang tertulis. Karena Yesus yang manusia tidak pernah mengajarkan itu. Sedangkan Yesus yang bukan manusia lah yang datang kepada Paulus. Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada kalian itu Yesus roh. Pertanyaannya, adakah Yesus yang daging mengatakan aku akan datang dalam bentuk roh? Tidak ada. Lalu siapa Yesus Kristus yang datang dalam bentuk roh? Ketika ditanya Yesus dalam Matius 24, Guru, apa tanda kedatanganmu? Aku datang dalam bentuk suara. Tidak ada. Aku datang dalam bentuk cahaya. Tidak ada. Dia mengatakan, aku akan datang dengan membawa tanda anak manusia. Berarti yang datang anak manusia, bukan cahaya, bukan suara saja. Berarti Yesus Kristus yang datang dalam rupa roh itu Yesus yang mana? Ayo, Yesus yang mana yang datang dalam rupa roh? Mataku nak aku. Izin Bang Suma, selamat malam. Yesus. Ya, saudara, silakan. Bang Suma, ini kan setahu kami sebagai umat Kristen itu mengetahui bahwa roh itu semua ada roh, begitu. Iya. Jadi melalui roh itu kami percaya kepada Yesus, bahwa Dia yang akan menyambungkan kami kepada Bapa. Seperti itu kan keimanan kami. Memang Tapi sih Bang, selama ini ya siap. Tapi Bang, Bapak itu tidak menghendaki Kristen, Bang. Bapak tidak menghendaki Kristen. Jadi bagaimana mungkin Yesus Kristus yang bentukan roh ini bisa menghantarkan kalian kepada Bapa? Tidak ada jalannya, Bang. Orang tidak bersunat itu nggak boleh masuk menghadap ke Bapa. Pemakan babi dalam Yesaya 66 nomor 17-18 itu akan dibakar habis oleh Bapa. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya kemudian masuk ke rumah Bapa. Jadi Yesus Kristus ini menghantarkan kalian ke Bapa, mungkin maksudnya menghantarkan kalian ke neraka kali. Karena neraka juga itu adalah bagian kerajaan langit. Neraka, surga itu kerajaan langit. Mungkin maksudnya kalian dihantar ke kerajaan neraka. Itu memang ada bukti bahwa Yesus mengatakan bahwa antar ke neraka begitu? Ada, Bang. Boleh. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat yang paling hina dalam kerajaan langit. Neraka itu. Paulus mengajarkan menjalankan hukum Taurat atau Paulus mengajarkan meninggalkan Taurat? Ayo, bantai itu Yesus, Bang. Saya aja ngeri kalau baca dalil itu, Bang. Ngeri saya. Ketika kemudian Paulusnya menghilangkan semua hukum Taurat, tidak mengajarkan lagi hukum Taurat, bahkan dalam Galatia 5 nomor 4 dikatakan, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka kau lepas dari Kristus. Yesus Kristus sia-sia untukmu. Tidak berguna kalau kau masih mengharapkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus yang berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ngeri itu, Bang. Ngeri. Kenapa ngeri? Kan kita beriman kepada Yesus begitu. Iya, kalau beriman kepada Yesus berarti tidak menghilangkan hukum Taurat. Berarti jangan menjadi Kristen. Kalau Anda percaya kepada Yesus anak Maria, jangan jadi Kristen. Harus jadi apa kalau misalnya? Oh, nggak bisa karena Anda bukan Yahudi. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah ke bangsa domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus tidak pernah mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia, itu nggak ada. Nggak ada itu, Bang.
Tapi kan kita dari keturunan Adam semua, Bang. Ya, tapi ajaran betul keturunan Adam, tapi hukum yang datang kepada mereka Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Apa memang ada bukti bahwa itu hanya untuk Bani Israel? Ada. Bahkan Coba, kalau Bang. Anda lihat di dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus inilah yang telah dijanjikan kepada mereka Israel untuk menjadi raja selama-lamanya bagi Bani Yakub. Kristen Bani Yakub enggak? Kristen Bani Yakub enggak, Bang? Ya, yang penting kan anak keturunan Adam, Bang. Loh, tak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk keturunan Adam. Yesus diutus untuk menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Torah. Galatia 4 nomor 5. Yesus diutus untuk menebus orang-orang yang kepada mereka hukum Torah itu diutus. Kepada siapa hukum Torah itu diutus? Pada Kristen? Enggak. Coba Anda baca Galatia 4 nomor 5. Yesus menebus mereka yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Kami tidak mengetahui firman itu. Yang kami tahu hanya kebanyakan adalah di mana tanpa Yesus tidak akan yang akan sampai kepada Bapa. Iya, betul. Betul itu. Makanya kalau Anda percaya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul. Itu ucapan daripada sosok yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi yang lahir tanpa ayah. Al-Quran juga mengatakan itu. Apa yang kau ajarkan kepada gimana? Al-Quran ada. Ada. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada Bani Israel murid-muridku, sembahlah Allah. Dialah tujuan akhir, Tuhanku dan Tuhanmu. Fattakullah wa ati'un. Hadza siratul mustaqim. Takutlah kalian kepada Allah dan ikutilah aku. Itulah jalan lurusnya. Nah, umat Islam beriman kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam. Apa kata Yesus dalam kitab saudara? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku. Mengenal aku sebagai apa? Utusan. Umat Islam mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Peroleh hidup kekal enggak? Peroleh hidup kekal. Kristen tidak bisa. Kenapa? Karena Kristen bukan menganggapnya utusan, tapi menganggapnya Tuhan. Mulut aja nih, mulut. Mulut yang mengatakan Yesus utusan. Coba Anda lihat di gereja, siapa yang mereka sembah? Yesus. Berarti munafik. Lain di mulut, lain di perbuatan. Iya, memang kami menyembah Yesus. Nah, Kan hidup kekal itu menurut Yesus menyembah dirinya atau merasulkan dirinya? Ya, menyembah bagaimana maksudnya itu? Iya, tanya diri Anda. Dinda Kores, Ya, kan, saya ibadah kami dulu sih- sejenak, 10 menit. Ya, Bunda Rahmat, silakan. Habis 10 menit, Bang, saya ibadah dulu. Iya. Habis ini saya kita boleh diskusi lagi. Saya boleh. Saya Bang boleh Kores, tetap di sini. monitor. Iya, silakan Bang, silakan. Tunggu saya Bang, saya ibadah sejenak. Bang Kores. Jadi gimana Bang? Sambil ini ya kita tunggu, kita gantian puja mau ibadah. Silakan Bang Tom. Kan Kristen meyakini bahwa Yesus itu adalah sumber jalan kebenaran. Kami memang awam, apalagi kami kebanyakan hanya masuk gereja, hanya mendengar firman. Bang, malas makna mengaku. jalan itu tahu nggak apa makna jalan? Yesus berkata aku adalah jalan. Jalan itu adalah pengajaran. Ajaran yang di bawah itu apa ajarannya? Itu mengesahkan Tuhan. Yohanes 17:3 itulah ajarannya. Jalan itu adalah ajaran, pengajaran. Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku.
Apa yang kusampaikan itulah yang kudengar dari dia, kusampaikan kepada dunia. Jadi Yesus ini mendengar firman, menerima firman lalu disampaikan kepada pengikutnya, kaumnya itu Bani Israel pun ya teman-teman, teman Kristen. Jadi pengajaran itu adalah jalan untuk sampai ke surga, hidup kekal. Makanya ketika kita baca Yohanes 17:2, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Ini kata Yesus. Kemudian Yohanes 17:3 dijelaskan, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan, Bang. Apa sih utusan itu? Utusan itu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini yang menyampaikan firman-firman dari Tuhan. Maka disebut dia adalah jalan kebenaran, karena apa yang disampaikan adalah wahyu dari Tuhan, firman-firman Tuhan yang disampaikan. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kepada dirinya nih Yesus, telah Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel, dan mereka tahu betul bahwa Bapa yang mengutus Yesus. Begitu Bang, simpel itu sebenarnya kalau kau ikut ya. Kalau kau ikuti perkataan Yesus di Bible, mustahil kau jadi Kristen. Percaya Iya kan? sama saya Bang. Iya, maaf Bu, ini loh, kan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Ini menurut keyakinan kami. Kalau satu, makna satu di situ sebagai apa? Makna satu secara harfiah atau secara kiasan? Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Apa yang diinginkan Bapa itu yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus adalah perwakilan Tuhan di bumi, penyambung lidah Tuhan. Karena bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat Tuhan. Apalagi bait yang dirikan. Saya jelaskan, itu ayat itu Anda salah tafsir itu. Ya, maksudnya apa itu kalau Yesus mengaku aku satu dengan Bapa? Di tempat lain pun ya, Yesus mengaku satu dengan anak dan murid. Bapa itu satu. Anak dan Ya, Bapa itu satu. satu makna apa? Ketika Maria melahirkan, Bapa juga dilahirkan di situ. Tidak, Ketika itu tidak Yesus menete, Bapa juga ikut menete. Maksudnya apa di situ? Aku satu dengan Bapa, gimana? Yesus itu anak dan Lah, saya nggak tanya. Kan kau bilang Yesus dan Bapa adalah satu sehingga kau ingin menuhankan. Artinya Bapa dan Yesus adalah sama. Jadi maknanya di sini apa? Bapa dan Yesus Sehakikat, itu sama-sama dua dilahirkan, pribadi. atau dia Begini. nempel? Nah, gimana? Bapa dan Yesus itu pribadi yang berbeda, namun mereka itu roh. Seperti begini. Kamu dan apalagi itu kau Bapa bilang, kamu roh itu lagi. satu. Kamu dan Bapa kamu itu berbeda, tapi kalian itu satu. Maknanya apa? Apa kita maknanya satu keluarga? Bang. Aku dan suamiku adalah satu. Saya bukan berarti saya nempel atau suamiku adalah saya, bukan. Kalian itu sama-sama membantu. Artinya bukan satu. roh. Artinya kami satu, Bang. Artinya kami satu tujuan, satu pengajaran. Nah, makanya saya tanya, makna satu di sini Yesus dengan Bapa apa maknanya? Secara harfiah atau kiasan? Mereka dua itu satu tujuan. Ya Yesus betul, kan satu katakan, tujuan. Aku anak, maksudnya anak dan Bapa kan. Nah, terus kenapa kau malah menuhankan Yesus? Keduanya di dalam Alkitab itu kan menjelaskan bahwa Tuhan adalah roh. Nah, kalau roh itu Yesus kan Tuhan, roh nah Yesus sebagai ini anak. kan makan ikan Anak singa goreng. tetap singa kan? Mana-mana disunat, masa dia roh? Anak singa tetap singa. Iya. Anak roh alat ya roh sama dengan Tuhan, karena Tuhan itu roh. Nah, Yesus ini apanya yang ilahi? Apanya yang Tuhan Yesus ini? Apanya? Ya, keilahiannya itu roh. Roh yang ada padanya. Apanya? Ketika dia berdoa itu keilahiannya kemana? Berdua di mana? Coba. Ketika baca Lukas 6:12, Yesus ke bukit semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Dia di atas bukit semalam-malaman berdoa kepada Allah. Dia meminta kepada Bapaknya untuk melepas rohnya sebelum dia Nah, disalib. sekarang saya tanya, Tawon itu artinya roh. Kenapa Bapak kau pensiunkan, Yesus kau tuhankan? Sementara Yesus berdoa kepada Bapak. Kenapa kau pensiunkan Bapak? Bukan, Ayo, kenapa? Yesus itu dalam konteks ketuhanannya itu sebagai raja dari semua Kan kau anak-anak. berdoa kepada si Yesus. Enggak kau ini kepada lagi. raja, Bapak itu
Kami memohon kepada Raja kami. Yesus Tuhan itu Raja. Konteksnya Raja kami. Raja itu Raja belum tentu bukan segala Tuhan, raja Bang. dia. Raja segala raja, Kamu raja segala kamu apapun kamu itu panggil dia bukan Raja Tuhan. kamu Nah, disebutkan coba apa? kita, Ini Raja Bang, Raja Bang, Roh ini simak apa? sedikit, Bang, Beda dengan supaya Raja otakmu Daud. encer, Bang. Coba encer sedikit otakmu ya. Matius 11:25 baca. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan Bapak langit ya. dan bumi. Selalu Ah, Yesus katakan Bapak Bapak, ini tapi yang kalau Tuhan. saat Yesus Bapak katakan yang Tuhan, Bang. saat Bang, Yesus oi katakan Bang, Bang. Oi Yahweh sebagai Abang. Bapak itu tentang roh. Kenapa kok ke Saat Yahweh? Yesus Yahweh, katakan nggak anak usah kok manusia itu Yahweh. tentang Kok diludai tidak sama Yahudi aja Yahweh, Yahweh. Saya tanya anak dulu, manusia. ketika Yesus, Yesus memiliki Bang, dua natu. ketika Yesus, kenapa dia nggak mau diam? Bang, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, bersyukur kepada Bapa. Seseorang bersyukur kepada Tuhan, tentu dia bukan Tuhan. Baca Yesus itu bersyukur Matius kepada 11:25. Bapa. Iya, Makanya kalau dia bersyukur dalam kepada saat Bapa, kedatangan menurut Yesus saja secara roh, bukan secara kenapa dia kemanusiaan. ini lompat-lompat bahas kau kayak kodok lompat-lompat? Selesaikan dulu satu-satu. Kamu Baca pahami dulu konteks tentang anak kita Allah bedah dulu, dulu baru kita Bang. lanjutkan ke lain. La Ini kamu ilaha memiliki illallah terus Muhammadur tentang anak Allah. Rasulullah. Matius dulu ini saya tanya aku Matius ini aja dulu satu kok ini. Mana-mana kok panjang kali. Nih. Kalau kita baca coba buka Bible Matius 11:25. Kata Baca Yesus, saja. pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Ya, Bapak Siapa? itu Bapak. Bapak yang Tuhan. pencipta alam semesta, Berarti dalam anak itu keselamatan di dalam diri anak. berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa Ya, otakmu itu tidak. miring? Malah Dalam Alkitab menuhankan itu jelas, Yesus. Tuhan itu roh. Kenapa dia roh lagi? Kau tanya lagi apanya Yesus yang Tuhan? Kau bingung lagi nih. Saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat lu data. Baik pakai data aja kau lompat-lompat kodok kau Bang. Bukan lompat-lompat dulu, kamu harus tahu konteks dasarnya dulu, baru lompat-lompat. Ini konteksnya Konteks nih. dasarnya saya kamu Bang, tidak tahu Abang. lompat-lompat ini gimana. Tolong jelaskan. Ini dulu. Ini Konteks kalau kau dasar lolos Tuhan dari di- sini. di Nih. Kristen itu Tuhan itu Pada roh. waktu itu, Harus Abang. tahu dulu. Pantesan kau Baca, jadi Kristen Bang. Pada waktu itu berkatalah Yesus yang ngomong ya, aku Ya. bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus ini yang Tuhan nih Bapak nih, bukan dirinya. Bapak yang Tuhan nih. Bapak Yesus itu juga bersyukur Tuhan, makanya kepada Yesus katakan Tuhan. Bapaknya itu Tuhan. Dia disebut Bapa dan Tuhan karena secara roh ya Bapa. Namun secara alam semesta ya dia itulah Tuhan juga. Terus Yesus apa? Makanya Bapa dan Tuhan di situ ada disebut dua Bapa dan Yang Tuhan. mana Tuhan? Saya Secara ulang, roh, saya ulang. Pelan-pelan. Yesus adalah Yang mana anak. Tuhan? Menurut Yesus siapa yang Tuhan Bang di Iya. sini? Siapa? Bang. Menurut Yesus ya, bukan Yesus menurut ya, kau. Yahweh itu Kalau kau Bapaknya sudah- juga kan, kamu mengerti tidak? Menurut Yesus di data ini siapa yang Bapak Tuhan itu Bang? kamu hilangkan atau gimana? Kamu tidak- Bapak. Bapak yang Tuhan. Nah kenapa otakmu terbalik-balik? Bukan Malah Bapak yang menuhankan Tuhan. Yesus. Ya, Tapi Tuhan. dia satu diri. Oh Bukan, dia maksudnya- nempel. Bukan Kemersiam. satu diri, maksudnya begini. Yesus itu sebagai anak. Beda-beda lagi kalian. Makanya di Alkitab jelas bahwa roh Allah akan turun atas Maria dan anak yang akan dilahirkan. Mama roh Allah. Bang, baca di menyebutkan Zakaria. Isa adalah Bang, roh Zakaria Allah, kan? 12:1. Bang, dengar dulu. Zakaria 12:1. Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Jadi roh Allah itu bukan berarti Allah itu sendiri, tapi roh ciptaan Allah, ciptaan Allah. Diciptakan di dalam tubuh untuk ada di dalam tubuh. Enggak usah, manusia. Itulah sebabnya jangan dulu Adam ke situ. itu waktu itu disebut Ini juga dulu, sebagai anak Allah. ini otakmu dulu mau kuuji. Baca Otakmu, kitab akalmu Taurat dulu dulu, di sini. jangan lompat-lompat. Akalmu dulu kuuji teman-teman, uji. Menurut data ini, Kalian siapa tidak yang pernah baca Tuhan? kitab Taurat, makanya begini. Kitab Taurat kok diludai sama Yahudi Bang, sabar nih. Ya itu terserah Yesus, mereka. ini oten, Yesus sabar saja Bang. mereka tolak. Iya. Makanya ku heran Makanya ditolak di tanah jangan kelahirannya, dibawa ke Roma jadiin Tuhan. Ada-ada aja kalian ya. Bang, di sini tertulis pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus, Bapak yang Tuhan, bukan Yesus. Masa si otakmu tuh enggak Bapak ini, kamu mengerti Bapak, konsep Bapak atau tidak? Makanya saya bilang, kamu pahami dulu konsep Bapak dan anak. Nah, kenapa sih Bapak, kenapa? Dengar, Tuhan itu roh. Yesus itu
roh dari anak roh Allah. Tuhan itu roh. Kalau Yesus yang makan ikan goreng bukan roh, Seperti daging. manusia, manusia itu daging. Kamu itu anak manusia juga dari. Jadi Yesus roh, apanya yang Tuhan, Bang? daging. Bang, apanya Yesus yang Tuhan? Apanya? Rohnya Rohnya. itu kan sebagai anak. Oh, rohnya Roh itu yang roh. Tuhan. Oke, siap. Kita ikuti ya. Rohnya yang Tuhan Yesus ya. Ketika dia berdoa, apa rohnya keluar dulu baru dia berdoa? Karena dia berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Setiap Baca kali Lukas dia 16, berbicara 12, tentang 6. tentang Bapa, dia tidak pernah berbicara tentang Bapa. Bapak. Anak bisa berbicara dengan Bapa atau tidak? Seperti kamu Saya berbicara tanya dengan kau, Bang. Saya tanya kepada orang kau. tuamu. Menurut Bisa kau tidak? Yesus itu Tuhan atau bukan? Memohon Menurut kepada orang kamu? tua, kan? Kamu tidak pernah Benar. berdoa kepada orang tua, memohon ke. Iya, apakah orang tua saya adalah saya? Kan tidak. Kamu tidak pernah kau memohon peduli? berdoa kepada orang tuamu. Weh, apakah orang tua saya adalah saya? Kan beda. Nih di sini kita ke Yesus. Menurut Yesus di sini siapa yang Tuhan? Memang ya, Bapa dan Yesus itu beda. Tadi sekali saya omong kan. Kan beda. Kenapa kok? Enggak, saya tanya dulu siapa yang Tuhan di sini? Yesus atau Bapak? Siapa yang Tuhan? Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Itu pertanyaannya Ya, seperti Bapak. Bapak itu siapa Bapak, yang manusia pintar. antara kamu dan Kau Bapak diam kamu, dulu, siapa yang Abu manusia? Ireng, Kan saya Abu sebut Hitam. itu roh. Abu Hitam diam dulu, Abu Ireng. Nah, menurut siapa ini ya Tom? Benar Tom, menurut Yesus Bapak lah yang Tuhan. Nah, kenapa oten-oten ini kebalik-balik otaknya, akalnya? Kenapa malah menuhankan Yesus? Sementara Yesus mengatakan Bapak lah yang Tuhan. Kenapa Iya. kepalamu di bawah, kakimu di atas? Kebalik-balik kau. Kenapa Tom? Ya, kami diajarkan bahwa Yesus juga itu Tuhan, Roh juga anak Allah, jadi mereka satu. Nah, inilah kau Bang tersesat karena pengajaran dogma doktrinmu tidak sesuai dengan data-data di Bibelmu. Kalau Ya, kau mengikuti data-data di Bibelmu, mustahil kau jadi Kristen. Kami tidak baca situ. Kami kan hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh Inilah pendeta. kau. Jadi Bibel itu kok jadi taruh aja di ketek Bang, nggak mau kau pelajari. Iya, kan ada. Kami kan hanya memberi perpuluhan saja. Kan begitu. Gak ada otak memang kalian ya. Mengenyangkan pendeta. Ini Tom ini Islam bukan Kristen. Hanya orang Dia yang tadi percaya bilang dia Kristen. Islam. Tidak, ini Islam, Kau dia bilang asli saya- Islam. Saya ketawa kau bilang, Lucu, apanya lucu? Anda itu penipu. kenapa saya menipu? Saya ini goblok. Enggak. Kau itu yang bukan Islam. Hah? Kau bilang kau itu Saya bukan bukan Islam. Anda ini bukan Kristen. berarti kau Kristen. Kau pengikut Yesus. Saya mau tanya. Anda itu Islam. Jujur sudah. Saya mau tanya, kau pengikut Yesus? Yesus itu pernah menyembuhkan orang buta sejak lahir. Kau pernah? Itu Kau kan pernah? sekarang Anda jujur. Anda ini bukan Kristen. Saya mau tanya dulu, kau pernah atau tidak? Bagaimana kau mengaku pengikut Yesus? Saya pengikut Yesus karena saya bukan mengikuti anak dia. Allah. Saya bukan raja. Yesus itu Ya, kalau kau bukan raja, janganlah kau begitu. Kau mengatakan begitu. Kita seiman, Bang. Kita seiman. Dia Kau seiman. menghujat saya. Pak, kamu ini jelas Islam, jadi jangan putar balik di situ. Saya mau tanya, kamu pengikut Yesus, kamu pernah memikul salib? Ini pertanyaan orang Islam ini. Bukan pertanyaan orang Islam. Tapi itu yang diajarkan oleh pendeta kepada kami. Orang Kristen tidak ada yang goblok bertanya seperti itu. Orang Kristen tahu arti memikul salib itu seperti apa. Nggak ada goblok. Makanya Buktinya dengar. kau goblok. Kalau orang memikul salib Kalian berarti berdua kita Islam. menderita, kita dihina, kita dicaci, kita Ini dimaki. Islam. Kan begitu. Kau juga dicaci, saya dicaci, kau caci juga saya. Jadi bagaimana? Coba kamu pengakuan iman rasuli. Tidak perlu, saya tidak mau mengakui. Iya. Kau saja Saya itu tahu tidak mau. Anda ini bukan Kristen. Kami ini memang bukan seperti kalian yang belajar tinggi-tinggi. Kami ini hanya orang bodoh yang masuk di dalam gereja. Sudah, aku Yang sudah. kami memberikan perpuluhan. Bukan Kan dia, hanya itu. ini orang tukang penipu begini. Kenapa? Kenapa dibiarkan? Kau bilang aku penipu. berkeliaran sih? Kau bilang aku penipu. Ya Anda Islam bukan Kristen. Oh, oke. Nanti saya masuk Islam. Kalau ditanya di sana, saya bilang karena kamu saya masuk Islam.
Ya memang ada, memang Iya. Islam. Memang ada Islam. Jadi sudah. Ya iya. Diam sudah. Nanti. Kalau urat Bukan malu sudah putus, nah silakan lanjutkan. Kau yang salah, baru kau salahkan orang. Kau tidak paham. Saya sudah bilang, pelan-pelanlah bicara. Bapa dan Yesus itu satu. Iya. Baru kenapa? Kan itu benar di dalam Alkitab. Yang Iya, disampaikan kepada kami, yang kami itu tidak pernah mempelajari itu karena kami sibuk bekerja. Ya, Anda sibuk karena Anda Islam, bukan Kristen. Ih, Anda hanya menuduh. Hai, orang Islam, cara berbicara orang Islam itu sangat Sangat apa? polanya itu sama, sangat Sekarang kalau saya berdomisili di tempat Islam, apakah saya akan terbawa dengan itu? Kan tidak ya, terbawa sama mereka. Coba kau sekarang di tempat Islam. Bunda Rama turunkan ini orang. Kenapa biarkan? Ya sudah, tidak usah, saya turun Tapi dia sendiri. Kristen, Bang. Sudah saya turun Kristen. sendiri. Jangan ikut-ikut bohong. Anda seharusnya jujur. Dia tadi ditanya, dia bilang saya Kristen. Anda sendiri saya yakin Anda justru sudah tahu. Oke, Bang. Mau Gurunda udah ini? Belum. Bang Kores, oh silakan Gurunda. Masuk, Bun, cek grup. Siap-siap. Lanjut, aku gantian sholat. Lanjut, Bu. Oke, teman-teman. Salam kenal, ada yang baru naik sini? Ya, saya. Oke, saudaraku. Jadi ketika Anda membawa nama Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang dapat poin itu adalah makhluk roh yang memang mau disembah dan menggunakan nama Yesus sebagai alat untuk melancarkan aksi penyesatannya. Itu, Bang. Ya, silakan. Iya, jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, sebenarnya Anda sedang memuji penyesat yang Yesus nubuatkan. Yesus memang menubuatkan di dalam kitab saudara sendiri bahwa penyesat itu akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Jadi kalau data-data di dalam pengajaran Yesus Anda jadikan sebagai acuan untuk menuhankan Yesus, maka sebenarnya bukan Yesus anak Maria yang tersanjung, tapi penyesat yang datang dengan menggunakan nama Yesus itulah yang merasa tersanjung dan sangat berterima kasih kepada Anda karena Anda telah menjadikannya sebagai sembahan. Iblis yang datang dengan memakai nama Yesus itu yang berterima kasih kepada Anda karena Anda telah mengaminkan ajarannya yang Yesus sendiri sudah sampaikan kepada muridnya di Matius 24, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus." Berarti ketika kita berdialog, saudara, Anda memaksakan Yesus itu sebagai Tuhan, sebenarnya Anda sedang mempromosikan penyesat yang mengatasnamakan Yesus. Yesus membantah. Izinkan saya berbicara paling lama 1 menit, langsung dicegat kalau sudah lewat 1 menit. Yesus itu, semua perkataannya ketika dia datang sebagai rasul, sebagai imam besar kepada Bani Israel, semua ajarannya telah disampaikan kepada muridnya. Apa ending dari semua ajaran setelah Yesus sudah tamatkan kurikulum materi kepada Bani Israel? Endingnya dia hanya rasul. Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Bapa. Itu endingnya, itu akhir daripada penutupan pengajaran Yesus. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Endingnya itu. Nah, kenapa ketika kita berdiskusi dengan orang Kristen polanya berbeda? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bahkan sampai kepada hal yang menggelikan. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, itu sangat menggelikan itu. Artinya Anda menggabungkan antara Yesus yang adalah makhluk roh dengan Yesus yang adalah anak manusia yang adalah makhluk biologis. Karena memang Yesus mengatakan ada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus.
Jadi yang sedang Anda tuhankan ini adalah oknum yang dinubuatkan sebagai penyesat oleh Yesus itu sendiri. Begitu saudara. Jadi kami juga tidak menyalahkan, tapi jangan Anda paksa Yesus yang Anda maksud itu adalah anak Maria. Bukan. Yesus yang Anda perjuangkan itu bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus makhluk roh. Namun untuk supaya tidak ketahuan kalau itu adalah makhluk roh, Anda selalu ngulik-ngulik kembali ke Yesus yang adalah anak manusia. Jadi ada dua Yesus oleh Kristen gabung menjadi satu. Seperti perjanjian lama dan perjanjian baru kalian gabung menjadi satu. Satu firman Tuhan, satu karangan manusia kalian gabung begini. Jadi orang yang pintar bercerna menggunakan akal dan bisa memisahkan mana firman Tuhan, mana bukan. Begitu juga ketika Anda membawa nama Yesus. Yesus yang adalah rasul untuk Bani Israel dengan Yesus yang makhluk roh, yang mau seluruh bangsa menjadi pengikutnya, itu Anda gabungkan menjadi satu. Seakan-akan Yesus anak Maria itulah yang Anda sembah, padahal bukan. Demikian. Jadi maksudnya Bang Suma bilang kalau kami sembah roh itu sesat, begitu? Yesus yang mengatakan itu, Bang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tapi Yesus tidak pernah katakan bahwa sembah roh itu sesat. Di situ tidak pernah disebutkan roh itu iblis atau apa. Iblis itu roh atau bukan, Bang? Iblis ya, iblis juga Roh, kan? adalah anak roh Roh, Allah. kan? Ah, Ya, sekarang itu yang juga datang roh. kepada Paulus itu apa? Bukan anak manusia, kan? Yang datang Yang kepada datang- Bukan anak manusia, kan? Yesus. Itu Yesus. Iya, kalau Yesus anak manusia, Bang. Yesus secara roh itu anak Allah. Jadi Yesus memiliki dua natur. Nah, ini dia permasalahannya itu di situ. Anda memaksakan yang anak manusia ini sebagai roh, padahal Yesus itu tidak pernah menjadi makhluk roh. Yesus itu adalah manusia daging. Kalau Anda melihat dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus akan datang seperti engkau melihat Yesus naik ke surga, naik ke langit. Yesus juga mengatakan, tanda kedatanganku, aku datang sebagai anak manusia. Jadi dia tidak pernah datang sebagai roh. Begini bang. Yesus itu, kedagingan Yesus itu sebagai bait suci. Coba Iya. baca di dalam. Iya, betul. Iya, betul. Baca gimana ya? Baca di dalam Yohanes 2 ayat 19 itu Yesus katakan bahwa tubuhnya itu bait suci. Bait suci itu apa? Tempat roh itu di dalamnya. Jadi yang di dalamnya itu adalah yang Tuhan. Gitu. Kenapa bisa yang di dalamnya Yesus itu adalah Tuhan? Karena Tidak. tubuh jasmaninya itu sesuai dengan Yohanes. Bukan, Bang, bukan. 2 ayat 19 itu bait suci saja. Kedagingan itu sebagai bait suci. Bukan, saudaraku. Yang ini sujud, saya bicara sesuai dalil di Alkitab. di ya, Yohanes Anda 2 ayat berbicara 19. sebagai Kristen. Anda berbicara sebagai Kristen. Kan tadi saya sudah katakan kepada saudara, ending semua pengajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, dia adalah rasul utusan Tuhan. Bahkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Engkau, bukan aku. Aku dikenal Dan hanya mengenal sebagai Yesus utusan. Kristus. Yesus Kristus. Sebagai Utusan ta? Nah, itu sebagai utusan. Yesus Kristus, maksudnya Yesus Kristus itu adalah mana dulu? Tidak ada manusia yang menjadi penyelamat atau Kristus yang menjadi penyelamat itu roh. Yesus Kristus artinya roh penyelamat. Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan, kan? Yesus Kristus itu artinya roh penyelamat, anak Allah yang turun menyelamatkan umat manusia. Mate meja gimana? Kenapa sampai robek kali? Anda memaksakan, Bang. Kalau roh penyelamat Kristus itu bukan manusia yang jadi Kristus. Tuhan saja yang jadi Kristus. Di kitab Perjanjian Lama juga jelas bahwa tidak ada manusia yang jadi Kristus, hanya Tuhan saja yang Kristus. Di mana itu di Perjanjian Lama Tuhan itu Kristus? Tidak ada juru selamat, tidak ada juru selamat selain aku. Artinya Tuhan itu kan roh. Memang tidak ada juru selamat selain aku. Sebagai juru selamat, aku mengutus utusanku untuk mengajarkan, Jadi kan di situ kan untuk mengajarkan Yesus Kristus bagaimana yang mereka tahu. bisa selamat.
Yesus itu jelas juru selamat kan. Sedangkan di dalam Iya, perjanjian dengan baru cara tidak ada juru apa? selamat Dengan cara selain apa Tuhan. Yesus? Dengan cara apa Yesus itu menyelamatkan manusia? Dituhankan atau mengakui dia sebagai utusan Tuhan? Mengakui dia sebagai anak. Anak dan Nah, berarti raja dari semua. berarti mengakui dia sebagai hamba. Anak itu bukan manusia. Anak itu konteksnya sebagai roh. Konteksnya anak roh secara roh. Di mana? Di mana? Di mana Anda bisa temukan dalil kalau dia itu adalah anak roh? Ya itu di dalam di kisah kelahiran Yesus jelas. Waduh bang, tolong Tuhan akan turun abangku. atasmu dan anak yang akan kau lahirkan itu disebut anak Allah karena roh itulah disebut anak Allah. Sejak lahir saya disebut roh. Kalau anak Allah itu Di Islam bang, kan juga mohon maaf di Islam kan di Quran kalau tidak salah Isa itu juga roh Allah kan. Tapi di konteks Kristen itu roh itulah yang disebut anak Allah yang keluar dari Bang. Bapa itu. pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Ya itu menurut Islam. Kalau di Kristen itu awal pada mulanya adalah roh. Nggak ada itu bang, nggak ada, itu ajaran konyol itu. Roh itu makhluk bang, roh itu makhluk, roh itu ciptaan Tuhan. Di Yohanes 4 ayat 24 itu jelas Tuhan itu roh. Itu ucapan siapa? Ya ini konteks Islam, jangan bertanya tentang siapa. Ini iman kekristenan. Jadi Nah itulah makanya kalau Anda mengatakan Tuhan itu adalah roh, mungkin maksud Anda itu yang Anda sembah itu adalah makhluk roh. Kan gitu. Tuhan itu roh menurut Alkitab. Tuhan itu roh. Jadi Roh itu apa? Kalau ayo coba definisi roh itu apa bang? roh itu seumpama air. Itulah Yesus katakan. Roh itu apa? Roh itu ya tidak lebih sulit dilihat dari jiwa. Maksudnya roh di dalam jiwa itu ada tempatnya roh. Tuh bait suci sesungguhnya itu adalah jiwa. Jadi tempat roh itu beradanya di dalam jiwa. Jadi roh itu paling sulit, paling jiwa saya susah dilihat, apalagi roh paling dalamnya begitu. Iya, roh itu apa menurut saudara? Roh itu makhluk kah atau apa? Sesuai dengan Yohanes. Saya ini berdasarkan Alkitab saja. Jadi tidak akan Ya, saya kasih minta definisi roh Yohanes itu 4 apa ayat bang? 24 itu. Tuhan itu roh. Iya. Padahal di situ tidak ada dikatakan Tuhan itu roh. Allah itu kalau bahasa itu Elohim. Elohim atau terjemahnya Tuhan. Tuhan itu roh. Capek juga orang berdiskusi ya kalau kita diskusi dengan orang yang tidak berakal. Ini iman kekristenan. Jadi ya Bang. Iya. Iman kekristenan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan iman kekristenan itu bertentangan dengan imannya Yesus. Kalau imannya Yesus itu yang disembah itu cuman Bapa, cuma Elohim saja. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah Elohim dan mengakui dirinya sebagai utusan Elohim. Mengakui dirinya sebagai raja. Dia datang sebagai raja. Karena begini, di Alkitab itu kalau saya baca dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu menjelaskan bahwa hanya satu bapa dan hanya dua raja. Awalnya cuma satu raja juga, tapi iblis itu menentang Yahweh dan diusir dari surga ke dunia dan dia mendirikan kerajaan roh di dunia. Itulah sebabnya Yesus datang untuk mendirikan kerajaan surga berdasarkan roh. Makanya ada dua anak yang berkuasa secara roh, berkuasa sebagai raja. Iblis itu Siapa bertata itu? di dunia, Yesus bertata di surga. Jadi Yesusnya di dunia kerajaannya atau gimana nih? Yesus bertatanya di surga. Kalau iblis Iblis telah diusir dari surga, makanya di dalam bertahta wahyu di mana? Dia bertahta di mana? di langit, Iblisnya kerajaannya di mana? di bumi. Ah, bagus. Kerajaannya di bumi. Kerajaan Maaf Pak, karena kerajaan iblis di bumi, makanya Yesus akan datang di akhir zaman, datang di bumi untuk iblis di bumi. Oke, baik. Jadi tolong jangan Anda lari ya.
dari pernyataan saudara bahwa kerajaan iblis itu adalah kerajaan di bumi. Baik. Sekarang ada makhluk yang keluar dari kubur mengaku Yesus berkata bahwa segala kuasa kerajaan bumi telah diberikan kepadaku. Itu siapa? Itulah sebabnya Yesus itu bertata di surga dan berkuasa di bumi. Itulah sebab karena Tadi katanya yang di bumi iblis, sekarang kalau ia tidak berkuasa Yesus di bumi, dia tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tujuan pindah dia itu lagi. Raja Maha Mulia, makanya dia tidak dapat bertata di bumi. Yohanes. Iblis itu sebenarnya juga tidak mau tinggal di bumi, tapi ia menentang Bapa di surga. Akhirnya dia dilemparkan ke bumi. Hancur mina. Apa ndak ada oten sedikit level ini? Di dalam Yohanes 12:31, iblis itu penguasa kerajaan bumi. Yesus berkata bahwa penguasa bumi itu adalah iblis. Betul? Ya, penguasa bumi. Oke. Sekarang yang keluar dari kubur bernama Yesus Kristus itu mengaku telah diberikan kerajaan bumi. Ya, Bapa telah memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada dia. Artinya Yesus itu bukan hanya berkuasa di surga, berkuasa atas Oke. malaikat. Dia juga Terus iblis berkuasa di atas mana? umatnya di bumi. Berarti iblis berkuasa di mana? Di bumi juga maksudnya, tapi iblis tidak berkuasa di surga. Oh, Tapi cuma di Yesus bumi berkuasa doang. di surga dan di bumi. Oke. Berarti iblis bisa nggak menjanjikan kuasa di langit dan di bumi? Ya itu janji-janjinya, tapi Oke, berarti bisa kan? Bisa nggak iblis berkata kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Bisa nggak iblis berkata begitu? bisa. Bisa. Satu. Bisa nggak iblis datang memakai nama Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus sudah memberitahu kita untuk dari buahnya itu kita harus lihat dari Oke. buahnya. Oke, saya Dan jawab menyangkal dulu. Yesus. Oke, bisa nggak iblis datang memakai nama Yesus? Bisa. Bisa. Terpenuhi dua-duanya kan? Iblis Tapi- bisa tapi memakai nama Yesus Yesus Kristus. Iblis sudah- bisa menjanjikan kuasa surga dan di bumi. Dua-duanya bisa kan? Ya, tapi Yesus katakan dari buah ajarannya Oke, kita sepakat. Sekarang kita bahas buahnya. kenal. Oke, jadi iblis itu bisa memakai nama Yesus. Iblis itu bisa menjanjikan kuasa surga dan di bumi. Sudah terpenuhi. Sekarang kita lihat buahnya. Di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, kamu di situ siapa, Bang? Waspadalah agar kamu tidak disesatkan. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, siapa kamu di dalam Matius 7 ini? Nomor 15. Ya, itu maksudnya serigala itu maksudnya Bukan. Yesus penyesat berkata yang datang seumpama orang yang benar begitu. Domba itu maksudnya umat Kristus seumpama dia. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang didatangi oleh nabi palsu ini dengan Yesus mengatakan kamu? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu ini siapa, Bang? Kalau itu sangat kayaknya itu pemahamannya mungkin kepada umat Israel, atau karena umat Israel kan masih menanti, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Jadi Bukan. Kan waspadanya Yesus. sampai ada Mesias lain, Mesias palsu yang datang. Kata kamu di situ siapa? Menurut saya itu merujuk pada umat Israel karena mereka masih menantikan Mesias. Umat Israel. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada umat Israel menyamar seperti Israel, tapi sesungguhnya dia bukan Israel?
Nabi Muhammad atau Paulus? Islam atau Kristen? Serigala itu kan artinya dari luar, dari luar. Ya, dari luar. Dari luar nih. Menyamar. Kalau Islam menyamar enggak? Ada enggak Islam menyebut diri mereka Israel rohani? Kalau maksudnya Mesias itu kan artinya pemimpin juga. Muhammad itu Iya, tunggu dulu. Kita kan sudah sepakat. Mesias palsu, penyesat itu, iblis itu bisa menyamar seperti dengan nama Yesus Kristus dan bisa menjanjikan kuasa surga dan di bumi. Tadi Anda sudah mengaku itu. Ingat, yang keluar dari kubur mengaku, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sekarang permasalahannya, Anda mengatakan kita bisa lihat dari buahnya. Oke. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi dia adalah serigala yang buas. Kamu di sini adalah Bani Israel, murid-murid Yesus yang hidup di abad pertama. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus, mengaku bertemu dengan Yesus dan membawa-bawa nama Yesus, mengatakan Yesus itu adalah Kristus? Nabiku Nabi Muhammad kah yang datang di abad pertama? Islam kah yang datang di abad pertama kepada bangsa Yahudi? Atau Paulus in the gang dengan umatnya Kristen yang datang kepada abad pertama kepada murid-murid Yesus? Mana yang betul? oke, kan dari buahnya orang itu dikenal kan? Iya, tunggu dulu. Yang datang dulu nih, yang datang dulu ke murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Itu dulu. Ajaran yang datang itu Kan datang kepada kamu. Berarti Nabi ajaran palsunya dari Muhammad datang juga kepada datang Paulus, kepada kepada bangsa. murid Yesus. Pertanyaan Ajaran saya, dari Muhammad juga datang kepada segala bangsa kan? pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus? Ini konteksnya, ini konteksnya ini waspada itu bukan pada saat itu saja. Orang-orang Yahudi Akan datang murid nabi-nabi Yesus, palsu. Artinya ini orang-orang Yahudi konteksnya bukan murid-murid pada saat itu. Yesus. Tidak mungkin pada saat itu datanglah semua nabi. Waspada akan datang nabi-nabi palsu. Iya, pasti ada datang orang di luar kelompok Yesus kepada muridnya, ngaku murid Yesus, ngaku ketemu Yesus, ngaku utusan Yesus, ngaku bertemu Yesus. Itu Nabi Muhammad atau Paulus? Tapi Paulus tidak mengaku bahwa dia adalah Yesus kan? Dia bukan adalah Mesias. Nabi Muhammad juga tidak. Muhammad mengakui bahwa dia pemimpin. Mesias itu adalah pemimpin. Waduh, mulai kacau ini, mulai kacau. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dan mengatakan aku akan diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan murid-murid Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah menyamar seperti domba. Sedangkan domba itu Bani Yakub, Bang, domba itu Bani Yakub. Kami umat Islam tidak pernah menyamar-nyamar Bani Yakub, tapi kalian diajarkan sebagai Israel rohani, berarti Bani Yakub rohani. Berarti kalian yang nyamar. Kalian bukan Yahudi, ngaku Yahudi. Kalian bukan Bani Yakub, ngaku Bani Yakub. Ini buktinya nih. Ini buktinya. Ini kitabnya Yahudi separuh. Ya silakan. Kenapa Anda gunakan sementara Anda bukan Bani Yakub? Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Bisa Anda bacakan ke saya? Coba Bang Zuma bacakan. Bunda Rahma atau Dinda Kores bisa? Berapa Gurunda? Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Ya, Gurunda. Kisah Para Rasul 13. 13 Silakan, Bun. 23. 13:23. Sebab siapa? Hei? Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Anda Israel. Ya, juru selamat itu telah datang, tapi ya mereka menolak. Dibangkitkan bagi Dibangkitkan dijanjikan juga untuk bangsa Israel. inilah yang dimaksud serigala. Karena Anda bukan Bani Israel, Anda merasa Bani Israel. Dari Ya. buahnya kamu bisa melihat dia. Ya, Bang Zuma cukup saya jelaskan, bisa jelaskan? Silakan.
Oke, memang kedatangan Yesus itu pada awal mulanya itu bangsa Israel, karena para nabi bernubuat tentang kedatangan Mesias untuk bangsa Israel. Terus yang bukan Bani Israel mengaku Yesus untuk mereka itu apa namanya? Ya, tapi dengar dulu Bang, begini. Penyamar Israel atau apa namanya itu? Tapi para nabi juga, para nabi khususnya Raja Daud itu bernubuat bahwa Mesias itu akan ditolak sehingga keselamatan itu menjadi milik segala bangsa. Itu nubuatnya di dalam sabar. Segala bangsa itu adalah setelah kerajaannya diberikan kepada pelanjut tongkat estafetnya. Kerajaan dunia yang Tuhan berikan kepada Nabi Ishak turun ke Yakub sampai kepada Daud Salomo sampai kepada seterusnya, itu diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa yang dimaksud itu Islam, bukan ente. Ya, begini Bang Zumat. Bang Zumat dengar dulu. Kan Nabi itu kan bernubuat tentang kedatangan Mesias untuk bangsa Israel. Makanya Yesus selalu mengatakan, Iya. aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Ya, Iya, kan? terus apa hubungannya dengan Kristen? Dengar dulu, kedatangan Yesus untuk menggenapi semua nubuat itu. Makanya Yesus katakan demikian. Lalu ada nubuat dari Raja Daud. Begini bunyinya. Bang Zumat tolong dengar dulu ya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Nabi Ismail. Itu Nabi Ismail. Keturunannya Nabi Ismail yang akan menjadi batu penyumpel bangunan yang bolong di sudutnya. Itu Nabi Muhammad. itu ada nubuat Tentang siapa? Tentang siapa? Yesus. Oh, salah. Yang dibuang siapa? Yang dibuang itu Bani Ismail. Yang tidak dianggap bangsa itu Bani Ismail. Batu yang dimaksud di situ adalah Nabi Ismail. Yang dibuang dari keluarganya Sarah. Itulah dia yang menghasilkan kemudian batu penjuru tersebut. Jangan kemana-mana ente. Yang dimaksud di sini adalah dari buahnya. Dari buahnya kau mengenal dia. Apa buahnya itu? Dan dari mana buah tersebut? Dari nabi palsu. Apa tanda-tanda nabi palsunya? Mereka mengaku. Bang Joma tolong jelaskan saja. Enggak. Sebelum Anda ke situ, saudara, sebelum Anda ke situ, siapa yang diperumpamakan domba oleh Elohim? Itu dulu. Ya sabar, kita jangan lompat-lompat nanti kita. Enggak, justru karena kalau Anda ke batu penjuru, Anda loncat itu. Kalau Anda ke batu penjuru, Anda loncat. Sekarang saya tanya. Tidak, Gelar domba itu adalah gelar siapa? Bang Juma tolong dengar. Kalau Bang Juma tidak terima, tolong didengarkan dulu. Setidaknya tolong dengarkan dulu. Saya jelaskan. Baru Bang Juma mau tanggapi seperti apa, silakan. Saya tidak paksakan. Ini kan menurut iman kekristenan ya. Di dalam itu situ jelas bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Artinya Mesias yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan atau bangsa Israel telah menjadi juru selamat untuk segala bangsa, batu penjuru. Itu ayat selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Batu penjurunya ketika datang, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang batu bangunan. penjurunya ketika datang itu, astagfirullahaladzim. Udah Anda ngomonglah, saya matikan mic saya. Turunkan guruna. Jadi itu sesuai dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu penjuru itu. Oke, Yesus adalah batu penjuru untuk seluruh bangsa. Oke, tolong tunjukkan pengakuannya Yesus dia adalah untuk seluruh bangsa. Silakan. Ya, setelah nubuat itu digenapi, yaitu setelah bangsa Israel menolak Yesus dan kebangkitan Di mana Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa? Tunjukkan. Ya, itulah dengar. Yesus datang untuk menggenapi nubuat, salah satunya nubuat tentang batu penjuru itu. Kan? Di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh bangsa? Jadi setelah jadi setelah nubuat itu digenapi dan Yesus. Di mana Yesus mengaku dia untuk seluruh bangsa, di mana? Ya, saya jelaskan Bang Juma, tolong sabar dulu. Di mana dalilnya? Enggak usah kau jelaskan. Di mana dalilnya? Setelah kebangkitan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah segala bangsa. Setelah kebangkitan. Enggak ada. Setelah kebangkitan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Markus 12 ayat
10 tadi itu menggenapi nubuat dalam Markus 12 ayat 10 tadi. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Mesias yang ditolak oleh bangsa Israel atau tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru, juru selamat untuk segala bangsa. Jadi setelah dia menggenapi nubuat itu, ya dia berkata, setelah dia menggenapi nubuat itu baru dia berkata, pergilah sebarkan Injil. Pergilah ke alam barza, jadikanlah kuburan menjadi tempat tinggalmu. Hilang. Wah. Masih lapar Gurunda? Naikkan oten yang sedikit berakal, jangan yang cuman punya doktrin. Coba kita lihat. Ada siapa ya ini ya? Ini berakal nih, mudah-mudahan dapat hidayah nih Tom. Ini nggak nyambung ini. Selamat malam. 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 Dia. Inilah kami kan tidak belajar sama mereka yang belajar tinggi-tinggi. Kami hanya mengikuti apa yang diajarkan kepada kami, orang-orang tua kami. Kami masuk gereja. Kami memang orang bodoh, tapi kami juga punya akal. Kenapa? Kenapa? Setelah saya ikuti ternyata banyak yang disimpan, yang tidak pernah dibicarakan kepada kami, tidak pernah disampaikan di gereja-gereja kepada kami. Jadi kami tidak tahu itu. Makanya Dari saya sekte mana bang ini? sekte. Agama, Saya agama. dari sidang Jemaat Alam. Jemaat alam. Allah. Oh, Jemaat Allah. Katolik ya? Bukan. Protestan. Bukan. Kami sidang Jemaat Allah. Sidang Jemaat Allah. Kristen sidang Jemaat Allah. Ada yang Maranatha, ada yang Gemim, ada yang Protestan. Banyak. Iya, gimana dengan materi ini bang? Eksekutor salib itu apakah pahlawan atau dia penjahat? Ya, kalau saya tahu, buat apa saya naik di sini, kan saya ingin tahu. Ya kan orang Kristen itu menjadikan Yesus ini sebagai juru selamat yang mati di atas tiang salib. Iya, benar. Nah, berarti yang membunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Penjahat. Penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Kristen. Artinya kan memang sudah tertulis bahwa dia harus mati di kayu salib. Berarti penjahat ini yang berjasa untuk kalian. Tidak. Ya, tanpa mereka? Ya, sudah diatur. Berarti sudah diatur bahwa Kristen oleh diselamatkan Bapa oleh bahwa penjahat. akan seperti itu. Bahwa Kristen diselamatkan melalui tangan-tangan penjahat. Saya jadi bingung lagi. Tanpa mereka? Tanpa iblis merasuki Yudas? Tanpa tipu muslihat? Tanpa kesaksian palsu? Tanpa kedengkian mahkamah agama kepada Yesus? Bisakah Yesus disalib? Berarti kalau ada yang mengusung salib itu sebagai simbol keselamatan, berarti kita simpulkan iblis dan kawan-kawannya adalah pahlawan bagi umat Kristen. Berterima kasihlah kalian kepada iblis. Atau jangan-jangan yang kalian sembah di gereja itu memang iblis. Wujud ucapan terima kasih kalian. Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah meminta persembahan kurban berupa manusia, apalagi Tuhan.
Dalam ajaran Yahudi, mereka mempersembahkan binatang untuk nebus dosa. Dan binatang yang mereka korbankan ini tidak pernah disalib. Tidak ada itu orang Yahudi mengorbankan sapi, sapinya disalib di tiang, enggak ada. Atau kambing disalib di tiang, itu enggak ada. Kenapa? Karena bagi Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi pelaku kejahatan yang setimpal dengan kutukan Elohim. Ulangan 21 nomor 22-23. Berarti demi untuk menyelamatkan Kristen kudu harus ada yang jadi kutuk. Kudu iblis punya reaksi dan reaksi. Kudu harus ada kesaksian tipu muslihat. Jadi Tuhan menyelamatkan manusia dengan cara menggunakan iblis sebagai eksekutor, menggunakan orang-orang untuk membunuh orang yang benar, menggunakan imam kepala mahkamah agama dengan sikap mengutuk, dengan sikap kemudian mereka dengki, tipu muslihat dan segala-galanya itu dipakai untuk menyelamatkan Kristen. Ini konsep apa namanya? Bukankah dosa itu harus dihapuskan dengan kebaikan? Ketika kita melakukan salah ke orang, cara menghapuskan adalah memohon maaf, berbuat baik, tunduk, maafkan aku ya. Bukankah ketika kita berdosa kepada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan, ya Tuhan maafkan aku ya. Tapi kok ini ada polanya, saudara membunuh orang, saudara memperkaos orang, cara menghapuskan dosa Anda, bunuh tetangga. Tetangga yang harus mati. Setan harus berkarya, orang-orang harus jadi jahat, membunuh kepada Tuhannya sendiri demi untuk menyelamatkan si pemerkaos tadi. Ini konsep apa jadinya? Bukankah Yesus mengajarkan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah? Bahkan dalam kitab Tawarik dikatakan ketika hambaku Israel kembali kepada kesalahannya, lalu memuliakan aku dan mencari namaku, aku mengampuni dosanya dari surga. Kenapa Tuhan yang maha pengampun harus turun menjadi bayi, butuh 30 tahun kemudian untuk menjadi manusia utuh, harus ditetein, harus disuapin, harus makan, harus minum, harus tidur, hanya untuk sekedar menghapus dosa? Bukankah kemudian iblis menggodai Adam agar supaya manusia jatuh ke dalam dosa, agar supaya seluruh manusia masuk ke dalam neraka? Lalu kalau itu betul, iblis mau manusia jatuh masuk ke dalam neraka, lalu kenapa iblis merasuki Yudas agar Yesus itu dibunuh? Sedangkan membunuh Yesus sama dengan menebus dosa. Berarti iblis menginginkan keselamatan kepada manusia. Karena iblis yang menjatuhkan Adam supaya keturunannya masuk neraka. Tetapi iblis lagi yang merasuki Yesus, Yudas, supaya Yesus itu dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Mana yang betul? Iblisnya mau keturunan Adam masuk neraka, atau iblisnya mau supaya manusia masuk ke surga? Atau jangan-jangan yang Anda sebut Yesus penebus itu justru iblisnya sendiri yang datang berkarya supaya dianggap pahlawan agar disembah? Atau jangan-jangan ini adalah propaganda iblis untuk menyesatkan, memakai nama Yesus yang mati dikutuk adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim, dikasih label Yesus yang keluar dari kubur kemudian pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat, sebagaimana Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 ditutupi dengan label Yesus bangkit untuk menebus, tanda bukti bahwa dia adalah mengalahkan maut. Atau jangan-jangan yang Anda sebut Yesus Kristus itu, yang kalian sembah di gereja itu adalah Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh anak Maria, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Karena tidak mungkin iblis itu pahlawan.
Tidak mungkin ada keselamatan yang dihasilkan dari kejahatan. Karena Bapa Tuhan Elohimnya orang Yahudi mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 dan 8, bohong jangan kau sebar-sebarkan, orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kristen orang bersalah, Yesus orang tidak bersalah. Bisa nggak Yesus Kristen dibenarkan? Kata Keluaran 23 nomor 7 dan 8, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus orang benar. Kata Tuhan, jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh Yesus. Lalu bagaimana dengan Kristen? Wahai Tuhan, mereka ini adalah pelaku-pelaku dosa, mereka ini adalah orang-orang bersalah. Kata Tuhan, aku tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi jangan kau bunuh orang benar ini demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah, karena aku tidak mau. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan Kristen-Kristen yang punya dosa waris dari nenek moyangnya. Yang memiliki dosa kutuk moyangnya adalah setan. Makanya di dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu wahai wanita Adam, Hawa, dan keturunannya ular tua iblis. Berarti iblis ini punya keturunan, Hawa juga punya keturunan. Aku akan mengadakan permusuhan keturunanmu Adam dan keturunanmu iblis. Berarti dua-duanya punya keturunan. Sekarang yang ditebus di atas tiang salib, nenek moyangnya siapa? Nenek moyangnya iblis atau nenek moyangnya manusia? Karena yang dikutuk di sana, di situ ada dua kakek. Kakeknya manusia namanya Adam dan Hawa neneknya. Yang kedua, kakeknya iblis adalah ular. Di antara mereka ada yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Iblis. Kejadian 3, terkutuklah engkau akan berjalan dengan perutmu, debu tanah akan menjadi makananmu. Itu kutukan Tuhan kepada ular. Adam ada nggak dikutuk? Enggak. Kejadian 5 nomor 3, keturunanmu laki perempuan akan aku berkati. Ada nggak dikutuk Adam? Ada nggak dikutuk Hawa? Nggak ada. Ada nggak iblis dikutuk? Ada. Terus dia mati di atas tiang salib menebus kutuk siapa? Kutuk Adam. Salah bro, Adam tidak pernah dikutuk. Yang dikutuk itu adalah iblis. Berarti keturunan iblis yang mewarisi dosa kutukan dari eyangnya, yaitu iblis, ular. Kalau Yesus kemudian mati di atas tiang salib untuk menebus dosa kutuk, berarti Yesus datang mati untuk menebus keturunan iblis. Yesus ketika ingin dibunuh, di dalam Yohanes 8 nomor 37, apa kata Yesus kepada yang mau membunuhnya? Abraham memang bapakmu, tapi sayang sekali, kata Yesus, kalian ingin membunuh aku karena di dalam diri kalian itu tidak memperoleh firman-Ku. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang tidak memiliki firman Tuhan di dalam dirinya. Berarti orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti keinginan agar Yesus dibunuh itu adalah keinginan iblis. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menerima hadiah dari iblis setelah dia menghadiahkan kemudian kematian terhadap Yesus? Siapa yang menerima hadiah itu? Dengan iming-iming dosa-dosamu sudah ditebus. Siapa mereka ini? Menurut Yesus di dalam Matius 16 nomor 21 dan seterusnya, endingnya di 33, 31. Apa kata Yesus? Orang yang berpikir bahwa Yesus akan mati di salib
adalah iblis. Islam Sampai hari ini tidak pernah berpikir Yesus disalib. Kata Yesus, "Enyahlah iblis, sebab kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, yaitu Yesus akan disalibkan. Tapi yang dipikirkan oleh Tuhan, 10.000 rebah di kananmu, di kirimu, engkau hanya menontonnya. Kamu tidak pernah kemudian disalib. Kamu hanya menonton orang-orang fasik disalib menggantikan dirimu." Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Jadi orang yang berpikir, kata Yesus, bahwa Yesus itu disalib adalah iblis. Siapa yang berpikir Yesus yang disalibkan? Itu adalah iblis, kata Yesus. Ini dalil, Bung. Apa tolak ukurnya? Ulangan 27 nomor 25. Apa kata Tuhan di situ? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Yudas. Siapa yang menginginkan kematian terhadap orang benar, Yesus atau Yudas? Yudas. Siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Yesus atau Yudas? Yudas baru. Berarti yang mati dikutuk Elohim di atas salib itu Yesus atau Yudas? Yudas. Allahu Akbar. Jelas bukan? Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini, orang-orang Farisi dan angkatan tidak setia, datang kepada aku dan minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga Anak Manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, Yudas itu masuk nggak golongan anak manusia? Masuk. Berarti hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Itu tanda kebangkitan, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan benar itu. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Berarti bangkit pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan hari ketiga? Islam atau Kristen? Kristen. Berarti Kristen ini angkatan benar atau angkatan jahat? Yang menurut saya kan ada manusia mati dan bangkit hari ketiga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelum dia mati, Yesusnya sudah duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Di mana dalilnya? Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Sebelum penyaliban, Yesus asli sudah diangkat di surga, di langit. Dalilnya Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Bunda Rahma bisa buka? Atau Dinda Pera Esther bisa buka? Bisa, Bunda. Coba dibuka. Oh, ada Bunda. Gas, Bun. Bukain, Bun. Dibuka semua, Bun. Lukas 22 buka semua. Buka semua satu bab. 22. Buka satu bab. Iya. Saya Dinda baca Kores, coba atau lihat saya data ini. tampilkan? Oke. Ditampilkan. Oh, tampilkan. Dibesarkan. Gimana caranya besarkan, Bunda Rahma? Iya, ini ndak Coba. bisa diatur ini kembali. Tunggu, Oh, tunggu, bisa, bisa, bisa. Ini ya. Udah bisa. Bisa. Tuh dia. Saya yang baca ya. Turun. Lukas 22. Apa ini? Lukas 22 dari Lukas nomor 22. 1. Iya, turun.
Ke bawah. Paling bawah, paling bawah. 69. Lukas oh 69. Nah, mana 69? Naik ke atas. Naik ke atas sedikit. Naik sedikit ke atas, ke atas. Bukan. Turunkan sedikit maksudku. Turunkan. Lagi. Perikopnya. Ya, coba. Dan orang menahan Yesus, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa." Ini ada Yesus sedang disidang, belum disalib. Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias? Apa jawabnya? Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak Manusia yang dimaksud yang sudah duduk di langit itu siapa? Yesus. Yang bicara ini sekarang di sini siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Ya, ada 2 jadi. Sebelah kanan Allah Bapa kan sudah Yesus. Baru yang Nah, yang ini? yang berkata Yesus juga. Berarti ada Saya 2 jadi- Yesus. Berarti Mungkin Yesus. Yuda. Nah, itu baru betul. Makanya di data nomornya, di data nomor 3-nya, coba turun lagi nomor 70-nya, coba Bunda. Kata mereka semua, kata mereka. Nomor 70. Nomor 70. Nah, kata mereka, kalau begitu, engkau ini adalah anak Tuhan? Jawab oknum tersebut, jawab Yesus itu, kamu sendiri yang mengatakannya. Apakah Yesus yang mengatakan aku adalah anak Tuhan? Bukan. Kalau kita buka original teksnya, itu akulah anak Allah itu penambahan. Coba buka Bun. Ketika ditanya, apakah kamu ini berarti kalau begitu engkau ini adalah anak Elohim? Jawab Yesus, jawab oknum itu, kamu sendiri yang mengatakannya. Cuman sampai situ. Tidak ada kata akulah anak Tuhan. Coba buka di paralelnya nomor 70-nya itu Lukas 22. Kita tunggu. Silakan Bunda. Iya. Berarti benarlah kata Yesus, waspadalah kepada Yesus palsu. Nah, coba paralel Alkitab Sabda. Nah, itu anak Tuhan. Coba ke kentara Bun, sedikit lagi Bun. Udah kentara Bun. Lagi. Nah, kalau begitu engkau ini adalah anak Allah. Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya bahwa akulah. Coba anak Allahnya apa di situ original teksnya? Anak Allah. Coba ketik anak Allah Bun. Anak Allah. Angka berapa di situ? Bukan itu, lain titik Bunda Rahma. Jawab Yesus. Astagfirullahaladzim. Theos. Aduh, bukan di situ Bunda. Yang mana Gurunda? Susahnya. Saya kan mengatakan jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Akulah anak Allah itu ada nggak original teksnya? Berarti dibawa dong. Anak Allah ada nggak di situ original teksnya? Anak Allah. Astaga. Nggak ada Gurunda, nggak ada. Mana kata anak Allahnya mana? Bukan ini. Alamak, ke bawah, ke atas. Ke atas lagi. Nah, ini lewat. Ya Allah ya Karim. Naik lagi. Ya ini. Naik lagi.
Aduh, gimana ya bilangnya ya? Kasih turun Ini lagi ya? sedikit. Nah, iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Turun. Nggak ada anak Allah di situ. Ada Gurunda. Yang mana? Anak Allahnya Bunda cari, susah kali cari anak Allah. Kata anak Allah mana? Ini ada anak Allah nih. Astagfirullah. Ke sana lagi, naik lagi ke atas. Turun, naik. Mana ini naik begini? Terjemahan barunya kodong Bunda. Oh ya Allah nih. Nah, mana terjemahannya? Terjemahan barunya mana original teksnya? Nah itu anak Allah itu ada enggak? Hurufnya ada enggak hurufnya? Nah itu coba. Yang mana nomornya? Ini atau ini? Kedua nomornya nih Gurunda. Yang di bawah itu loh anak Allah loh Bun. Nah itu kena Oh, di ini. kuta. Oh, Itu. kodong ini. Nggak ada nomornya. Ya Allahu ya Rabbi. Ya nggak ada nomornya Gurunda. Ini nggak ada. Sabar Gurunda. Jadi Lanjut. enggak ada. Coba 1161 Bun. 11. Oh, ini. Iya, coba. Apa di situ? Anak Allah kah? D. Apa D? Artinya apa D? Ya dende. D. Tetapi mundur lagi, Bun. Berangka berapa lagi itu sampingnya? 1161. Iya, Sama sama. jika masih. Yang 433 14. Yang di ujung paling ujung. Pintar Bunda Rahma memang. Keren. Apa sih itu, Bun? Pro, apa artinya? Profesional. Kepada. Berarti tidak ada kata bahwa aku ini adalah anak Allah. Dia cuma mengatakan, ya kamu yang mengatakan, bukan aku, kamu. Apakah kalau begitu kamu ini adalah anak Allah? Kamu yang mengatakan. Bukan aku yang mengatakan. Nah itu yang betul tuh. Berarti sudah jelas di dalam Lukas 22 ini nomor 69, nomor 70 endingnya ternyata Yesus yang ditangkap ini bukanlah Yesus yang asli, karena yang asli sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Makanya kenapa Petrus menyangkali, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Kenapa? Karena Petrus melihat dia bukan guruku. Dia bukan guruku, yang kau tangkap itu bukan guruku. Makanya Yesus mengatakan, kau Petrus, kamu akan menolak aku 3 kali. Kamu akan menyangkali aku 3 kali. Kenapa? Karena Yesus sudah tahu bahwa yang datang nanti setelah aku itu bukan aku. Makanya muridku ini menyangkali aku. Tidak percaya? Bunda buka Lukas 24. Silakan Bun. 1 bab. Lukas 24. Iya, tabik Bunda Dik. Kan kita Iya, belajar iya. ini Bun. Sama-sama kita terima belajar kasih. toh. Minta ilmu Siap. tak Sama-sama Baru saya kita buka. belajar. Lukas 24. Mama kenapa paralel? Iya, 1 bab aja. Yang di bawah bilang hati-hati Bun. Dosenku aja dulu waktu saya belajar ilmu kalam, dosenku itu, Dinda dosenku itu lagi menjelaskan lalot, aku ambil pistol. Sini Ustaz, biar saya jelaskan. Memang begitu kalau pemimpin, tidak apa-apa. Dan kita Ya, dosenku itu ambil terbiasa. spidolnya kan, biar saya jelaskan. Dosen duduk. Di data nomor 9 Bunda. Baca Bunda. Sampai nanti Dan- selanjutnya di 11 ya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepadanya. Bunda, Iya. bisa di angka 8 apa yang mereka tidak percayai?
Barakallahu fikum, sahabatku. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. 8. Oke. Jadi tidak ada Yesus dalam kubur kan? Ya. Nah, jadi ketika mereka pergi ke makam pagi-pagi sekali, mereka tidak menemukan Yesus Kristus di situ. Setelah mereka tidak menemukan Yesus Kristus, mereka pergi melapor ke 11 murid-muridnya. Hei, gurumu nggak ada mayatnya dikubur loh. Murid-muridnya tidak percaya dan menganggap itu omong kosong. Betul? Bang Tom. Iya betul, saya Ah, dengar itu. Coba nomor 11-nya. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nomor 12. Sungguh pun demikian. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Petrus. Sungguh pun demikian, Petrus Bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? berarti Petrus tidak tahu kalau ada yang bangkit pada hari ketiga. Kenapa? Karena Petrus memang bukan angkatan jahat. Yang diberi tanda untuk bangkit hari ketiga hanya angkatan jahat. Petrus dan ke-11 murid lain dan 10 murid lain itu tidak diberi tanda itu. Tidak diberi tanda. Angkatan jahat minta tanda, dikasih tanda. Angkatan yang benar dikasih tanda, dikasih tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan yang baik? Akan nampak aku di tengah langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit bergemuruh, berguncang. Akan nampak aku di tengah langit dan seluruh manusia akan datang meratapi aku. Itu tanda untuk angkatan yang baik. Angkatan jahat datang keluar dari kubur pada hari ketiga. Makanya Petrus bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Kok enggak benar-benar enggak ada mayatnya orang itu ya? Katanya guru kita. Kenapa ya? Nah, andai saja Petrus ini sudah diajarkan untuk bangkit hari ketiga, dia enggak bertanya dalam hati apa yang sedang terjadi. Yang ada dalam hatinya, atau dia akan kegirangan, wow, luar biasa. Guru kita benar-benar bangkit pada hari ketiga. Yes, yes, yes. Mana dia, mana dia, mana dia? Kita cari yuk, cari yuk. Faktanya, baca nomor 37, Bun. Mereka terkejut. Wih, kaget dia. Wow, mungkin Nomor kaget 36. dia. Oh, 36 dulu. Dan sementara itu mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Andai saja orang yang 11 murid ini diajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga, di data nomor 9, di data nomor 11, di data nomor 12-nya, dia tidak bertanya-tanya dalam hati apa yang sedang terjadi. Melainkan di data selanjutnya begitu dia ketemu, Assalamualaikum, salam alaikum, damai sejahtera untuk kalian. Maka mereka akan teriak, oh my God, guruku, ternyata kamu sudah bangkit beneran sesuai dengan janjimu. Maka berlarilah mereka memeluk si Yesus, gurunya yang betul-betul sudah menjanjikan bangkit hari ketiga. Tapi karena mereka tidak pernah diinfokan akan bangkit hari ketiga, begitu melihat si Yesus palsu datang di tengah-tengah mereka, apa yang terjadi? Mereka ketakutan dan menganggap itu hantu. Karena dalam benak mereka itu, guru mereka itu sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dalam benak mereka. Tidak ada ajaran lanjutan bahwa setelah aku mati aku akan bangkit. Enggak ada. Mana buktinya mereka tidak tahu tentang penyaliban? Baca di Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Setelah mereka lari, yang ada dalam benak mereka, pikiran mereka, guru